PSIS Semarang resmi pinjam Evan Dimas dari Arema FC. PSIS Semarang resmi mendatangkan gelandang Evan Dimas dari sesama tim BRI Liga 1 2023-2024 Arema FC. Ex-kapten timnas Indonesia itu direkrut PSIS dengan status pinjaman. Melalui laman resmi mereka, PSIS pada Selasa 14 November 2023 pagi waktu Indonesia Barat mengumumkan bahwa durasi pinjaman Evan Dimas dari Arema FC adalah selama putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. PSIS menyebut bahwa Evan Dimas sudah merampungkan sederet proses seperti tes fisik dan tes kesehatan untuk memastikan kondisinya sebelum resmi dipinjam. Petinggi PSIS Yoyok Sukawi berharap perekrutan Evan Dimas ini bisa menambah kedalaman skuad di lini tengah dari tim asuhan Gilbert Agius untuk putaran kedua. Hari ini kami umumkan ada tambahan skuad untuk putaran kedua Liga 1 kali ini. Kami mendatangkan Evan Dimas dengan status pinjaman dari Arema FC untuk memperkuat lini tengah supaya pelatih memiliki banyak pilihan, ujar Yoyok Sukawi. Di sisi lain, Evan Dimas juga mengaku antusias dengan kepindahannya ini. Gelandang 28 tahun itu merasa tak sabar ingin segera mengenakan seragam Panser biru di atas lapangan. Tentu sebuah kebanggaan bisa bergabung ke PSIS yang merupakan salah satu klub besar di Indonesia dengan supporter yang begitu fanatik. Mohon izin bergabung dan semoga berkontribusi banyak untuk PSIS, ucap Evan Dimas. Jika tak ada aral melintang, Evan Dimas berpeluang melakoni debutnya bersama PSIS dalam laga BRI Liga 1 Pekan 20 melawan tuan rumah Persebaya Surabaya Minggu 26 November 2023 mendatang. 3 fakta heboh pada duel Timnas Indonesia U17 versus Panama di Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 harus puas berbagi 1 poin dengan Timnas Panama pada laga kedua grup A Piala Dunia U17 2023. Laga yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Senin 13 November 2023 berakhir dengan skor 1-1. Petaka datang bagi Timnas Indonesia U17 di menit ketika injury time babak pertama. Aldemar Castillo melewati 3 pemain belakang sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Timnas Indonesia U17 akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-54. Tandukan Arkan Kakak mampu membobol gawang Panama. Welber Jardim berkontribusi dengan memberikan assist untuk gol ini. Hasil imbang 1-1 bertahan hingga laga usai. Timnas Indonesia U17 duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup A dengan 2 poin. Sementara Panama tertahan di posisi keempat dengan 1 poin. Belum terkalahkan. Hasil imbang kontra Panama membuat Timnas Indonesia U17 belum pernah menyentuh kekalahan di Piala Dunia U17 2023. Skuad Garuda Muda mengemas 2 poin hasil dari 2 laga. Sebelumnya Timnas Indonesia U17 menahan imbang 1-1 Ekuador pada pertandingan pertama Jumat 10 November 2023. Selanjutnya Timnas Indonesia U17 akan bersua Maroko Kamis 16 November 2023. Debut Amar Berkik. Pemain keturunan Timnas Indonesia U17, Amar Berkik menandai debutnya di Piala Dunia U17. Meski ia mengawali laga sebagai pemain cadangan, Berkik baru dimainkan pada babak kedua. Menjelang babak kedua dimulai, Amar Berkik dimasukkan pelatih Bima Sakti untuk menggantikan Capiato Rizky. Gol kedua Arkan Kakak. Timnas Indonesia U17 menjebol gawang Panama pada menit ke-54. Adalah Arkan Kakak yang menjadi aktornya sekaligus menjadi gol kedua di turnamen ini. Menerima umpan lambung Welber Jardim, Arkan Kakak menanduk bola yang kemudian mengoyak jala gawang Panama yang dikawal Manuel Batuano. Sebelumnya Arkan Kakak menjebol gawang Ekuador pada laga pertama Jumat 10 November 2023. Lagi gacor, Witan Sulaiman malah dipinjamkan Persija. Persija Jakarta memutuskan untuk meminjamkan Witan Sulaiman hingga BRI Liga 1 2023-2024 berakhir. Padahal pemain berusia 22 tahun itu sedang gacor. Dalam 2 laga terakhir Persija di BRI Liga 1 2023-2024, Witan berhasil membuat 3 gol dan 1 assist. 2 gol diantaranya diciptakan ke gawang PSM Makassar, sementara 1 lagi ke gawang Persikabo 1973. Persija mengumumkan peminjaman Witan lewat situs resmi klub Jumat 10 November. Namun Macan Kemayoran tidak mengungkapkan klub mana yang jadi pelabuhan pemain kelahiran Palu itu. Sementara itu, COO Bayangkara FC Sumarji memastikan bahwa Witan akan bergabung dengan timnya. Namun ia tak menjelaskan secara detail prosesnya termasuk kapan pemain timnas Indonesia itu akan merapat.